Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kalau begitu, bantu aku merahasiakan kabar kehamilan ini dari Abian. Tapi kenapa, Nona? Bukankah lebih baik jika Tuan Abian mengetahui kehamilan Anda, agar sikap Tuan tidak lagi... Abian tidak akan pernah berubah, potong Alena dengan cepat. Dia justru akan melenyapkan anak ini. Maksud Anda apa? Tanya Ben dengan bingung. Abian pernah mengatakan tidak ingin memiliki keturunan dariku. Dia juga bilang akan menggugurkan kandunganku jika aku sampai hamil. Ucap Alena dengan sedikit berbohong agar Ben percaya dan mau merahasiakan kehamilannya. Aku rasa Tuan Abian tidak akan sekejam itu. Dia sering menyiksaku, kalau kau lupa itu. Dan tadi kau dengar sendiri bukan? Abian akan menikah lagi dengan mantan kekasihnya. Jadi menurutmu apa yang akan dilakukan Abian saat tahu aku sedang mengandung anaknya? Ben terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena walaupun Ben sangat tahu bagaimana sifat Abian, tapi apa yang dikatakan Alena semuanya benar. Abian sering menyiksa wanita itu dan juga akan menikah lagi dengan mantan kekasihnya yang bernama Sekar. Berjanjilah Ben, jangan pernah memberitahu kehamilan ini pada Abian. Setidaknya sampai aku berani untuk mengatakannya sendiri saat kandunganku sudah cukup kuat, pinta Alena dengan memohon. Baiklah, aku akan berjanji tidak akan memberitahu Tuan Abian, putus Ben pada akhirnya. Terima kasih, Ben. Alena refleks memeluk asisten suaminya itu, membuat Ben terdiam tanpa berani membalas pelukan tersebut. Lebih baik sekarang aku antar Anda pulang. Aku tidak mau pulang, aku ingin pergi jalan-jalan dulu, menikmati kebahagiaan ini. Karena percuma saja Alena pulang ke rumah yang hanya dihuni dirinya dan satu orang pelayan, karena Abian pastinya tidak ada dan tidak akan pernah pulang lagi ke rumah setelah kejadian tadi. Di satu sisi, Alena bahagia dengan situasinya saat ini karena akan memudahkan dirinya saat melarikan diri nanti. Tapi di satu sisi lainnya, dia merasa sedih karena mungkin di saat Alena pergi tidak akan sempat melihat wajah Abian. Baiklah, aku akan mengantar kemanapun yang Anda inginkan, ucap Ben dengan tersenyum. Sekali lagi, terima kasih Ben. Alena dan Ben pun jalan bersisian masuk ke dalam mobil menuju tempat yang diinginkan Alena tanpa menyadari ada mobil hitam yang berhenti tepat tidak jauh dari tempat tersebut dengan penumpang di dalamnya yang menatap kepergian mobil yang ditumpangi Alena dalam diam dan kening yang berkerut. Bagaimana menurutmu? Tanya pria yang duduk di sampingnya. Yang ditanya hanya menjawab dengan mengangkat bahunya, serta wajah tak terbaca. Jadi, kau tidak mau membantunya? Kau tidak lihat laporan yang kita dapat? Alena sepertinya tersiksa, bahkan bajingan itu tidak segan menyakiti Alena di tempat umum. Pria itu melemparkan foto-foto Alena yang dijambak rambutnya di tempat parkiran. Bukan aku tidak mau, tapi jika kita membantu Alena, akan ada hati yang terluka. Menarik nafasnya dengan panjang. Alana, kau lupa padanya. Jika kita ikut campur tanpa tahu kebenarannya, Alana pasti akan sakit hati karena menganggap kita lebih membela Alena. Boy menatap Agam yang duduk di sampingnya. Ya, pria itu adalah Boy Arbeto dan Agam Mateo, dua pria yang berstatus sebagai sepupu Alena dan Alana yang sejak beberapa minggu yang lalu menyelidiki apapun yang terjadi pada Alena. Kita sudah menyelidiki kejadian yang mereka alami, dan dari semua CCTV yang ada, Alena terbukti melakukannya bersama Abian tanpa pemaksaan sama sekali.
ujar Boy yang lagi-lagi menghela nafasnya. Jadi aku akan membantu Alena jika wanita itu sudah menyerah dengan semuanya, ucap Boy dengan tegas. Dia teringat kembali pada kejadian beberapa minggu yang lalu saat mobilnya keluar dari mansion utama dan melihat taksi yang berhenti tidak jauh dari mansionnya. Boy yang memiliki intuisi yang sangat kuat menyuruh anak buahnya mencari informasi siapa penumpang taksi itu dan berhenti di mana. Betapa terkejutnya Boy saat mengetahui Alena lah penumpang taksi itu, dan lebih terkejut lagi saat mendapatkan laporan bagaimana Abian memperlakukan Alena di tempat umum. "Dari mana kau?" Alena yang baru saja tiba di rumah setelah jalan-jalan ditemani Ben begitu terkejut saat melihat Abian karena tadinya dia pikir pria itu tidak akan pulang ke rumah, tapi ternyata Abian ada di ruangan ini sedang menatapnya tajam dengan kedua tangan yang berada di saku celana. "Dari mana?" Abian mengulangi pertanyaannya. "Aku dari mana itu bukan urusanmu. Bukankah selama ini juga kau tidak pernah peduli?" jawab Alena dengan datar, memilih tidak memperdulikan Abian. "Sudah berani menjawab kau rupanya." Abian menahan lengan Alena dengan kasar. "Lepas, Bi." Alena menghempaskan tangan Abian. "Sebenarnya apa maumu? Bukankah kau bertanya dan aku sudah menjawabnya? Lalu apa lagi?" "Kau," Abian menahan tangannya untuk tidak menyakiti Alena karena kedatangannya ke rumah bukan untuk menyakiti wanita itu, melainkan untuk memastikan sesuatu yang ia rasakan saat Alena datang ke kantornya tadi. "Mau apa kau?" Alena mundur selangkah saat Abian mendekat, namun tubuhnya tidak bisa bergerak dan membeku saat tiba-tiba saja Abian memeluknya. "Abian, apa yang kau lakukan?" Abian hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan Alena, lalu melepaskan pelukan tersebut setelah meyakini sesuatu. "Masuk ke kamar dan jangan harap bisa keluar lagi dari rumah, karena sekarang ada orang-orangku yang akan menjaga di rumah ini." Alena yang masih bingung dan terkejut karena tiba-tiba mendapat pelukan dari Abian, kini baru mengetahui dua orang pria bertubuh kekar yang ada di depan pintu rumah mereka adalah orang suruhan suaminya. "Abian Atmajaya, aku bingung sebenarnya apa maumu menaruh penjaga di rumah kita? Bukankah sudah kukatakan tadi agar kau tidak bisa lagi keluar rumah?" "Iya, tapi untuk apa, Di?" sentak Alena yang mulai emosi. "Agar seluruh keluargamu tidak ada yang mengetahui kabar apapun tentangmu, termasuk siksaan yang kau terima. Walaupun aku tahu seluruh keluargamu tidak akan ada yang peduli, sekalipun kau mati." "Dek, ya, kau benar, sudah tidak ada lagi yang peduli padaku, bahkan jika aku mati sekalipun." Alena mengepalkan kedua tangannya dengan erat, menahan getaran hebat yang menghimpit dadanya. "Kau pun pasti akan bahagia jika aku mati, bukan?" "Tidak, Alena, bukan itu maksudku." Namun hanya Abian katakan dalam hati, menatap lekat wajah Alena yang terlihat menahan air mata yang telah menggenang di pelupuk mata. "Jadi untuk apa menahanku lagi di sini?" lanjut Alena saat melihat Abian hanya diam saja, menandakan apa yang dikatakannya itu benar. Abian akan bahagia jika melihatnya mati. "Ceraikan aku, Bi, agar kau bisa bebas menikahi wanita itu," mohon Alena dengan sepenuh hati karena dia tahu akan susah untuknya melarikan diri setelah ada dua orang pengawal yang berjaga di rumah mereka. "Aku tidak akan pernah menceraikanmu sebelum kau menderita, Alena Ricardo." "Aku sudah menderita, Abian. Apa kau tidak lihat? Aku sudah kehilangan semuanya. Keluarga, cinta, kurang apa lagi?"
Tapi itu belum seberapa. Aku ingin kau lebih menderita lagi dengan melihat aku menikahi wanita lain. Tidak, aku tidak mau, Abian. Aku mohon, ceraikan aku dulu. Setelah itu, kau boleh menikahi wanita manapun. Aku tidak akan menghalangi kebahagiaanmu. Bahkan, kau bisa kembali dan menikahi Alana.